Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-689, Pak ya. Ya, ini adalah pembahasan bab doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa-doa ini termasuk doa-doa yang mutlak. Dia bukan zikir dalam sholat, dia juga bukan zikir pagi dan zikir petang atau siang malam, tapi mutlak kapanpun bisa kita amalkan dan sangat baik dan kita perlukan artinya, yaitu Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini telah berlalu, kita nukil penjelasan para ulama tentang arti Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Apa arti ampunilah aku? Ada dua makna ya. Karena asal katanya al-ghafr. Al-ghafr itu penutup. Artinya kalau ada minuman, biasanya kan ada minuman, kopi, belum mau diminum ada ininya Pak ya, tutupnya. Ini penutup, ini namanya ghafr, al-ghita. Nah, mereka mengatakan asal kata Allahumma gfirli itu dari sini, yaitu kita memohon kepada Allah agar kelakuan tersebut ditutupi, tidak dinampakkan, baik kepada sesama makhluk di dunia ini maupun nanti di pengadilan hari kiamat atau di alam kubur. Yang kedua, ditiadakan efeknya baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat, karena dosa itu sendiri berpengaruh pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Itu dua makna yang disebutkan oleh para ulama tentang makna Allahumma gfirli. Makanya kalau kita menelusuri hadis-hadis tentang istighfar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau itu banyak sekali beristighfar. Telah lewat kita baca, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa dalam satu majelis saja kami duduk bersama Rasulullah, kami hitung itu sampai 100 kali beliau mengucapkan Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sudah lewat Pak ya. Sementara istri beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa beliau salat duha maksudnya di rumah, kemudian membaca sampai 100 kali Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak sekali beliau beristighfar. Kemudian ya yang dimohonkan ini Allahumma ghafirli khati'ati, ya Allah ampunilah untukku kesalahanku, dosaku, wajahli dan ketidaktahuanku. Kita terkadang melakukan tindakan dalam segala hal tanpa sepengetahuan kita, ternyata itu adalah keliru. Mungkin tanpa kesengajaan, tetapi itu adalah kekeliruan. Ini yang kita mohonkan ampun kepada Allah agar hal itu ditutupi. Wa israfi, sikap berlebih-lebihanku. Nah, khususnya dalam makanan Pak ya, dan minuman. Telah tersebutkan ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian,
Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Apa ukuran berlebih-lebihan, Pak? Ya. Ukuran berlebih-lebihan dalam makan apa ini ukurannya? Ya, overloadnya itu apa? Ya kan ada hadis begini ya. Ini riwayat Abu Daud ya. Dan dihasankan oleh para ulama dan ada yang mensahihkan juga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasab ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Tidaklah anak cucu Adam itu memenuhi suatu kantong, memenuhi lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Kalau ada sesuatu keburukan dalam memenuhi sesuatu berbentuk keburukan, maka keburukan itu memenuhi perut. Bihasab ibni Adama ukulatin, dalam riwayat lain lukaimatun. Cukuplah sebenarnya bagi anak cucu Adam itu beberapa suap. Yuqimna sulbahu, beberapa suap ini yang menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata, kalau memang harus makan, fa thuluthun li ta'amihi, cukuplah 1/3 untuk makanan. Wa thuluthun li syarabihi, 1/3 untuk minuman. Wa thuluthun li nafasihi, 1/3 untuk nafasnya. Wa israfiya fi amri, dalam semua urusanku. Ingat, terkadang juga berlebih-lebihan, khususnya kepada pasangan ya. Istrinya melakukan kekeliruan, bulinya itu luar biasa. Terkadang main pukulan. Sebaliknya pun begitu. Sikap istri berlebih-lebihan di dalam menyikapi suami. Semua isi HP-nya mau diketahui. Ada kan begitu. Tidak boleh pakai password. Saya bisa bicara karena keluhan yang sampai ke saya. Tidak pantas seorang istri mau tahu apa isi HP suaminya, nggak boleh. Tapi sebaliknya harus. Karena memang kan laki-laki diciptakan untuk memiliki lebih daripada satu pasangan. Dia memang berhak. Tapi sebaliknya kan tidak bisa. Jadi termasuk kekeliruan kalau istri itu mau tahu apa isi HP suaminya. Nah, berlebihan. Makanya dalam satu ini, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ghairaha. Jangan seseorang suami itu berlebih-lebihan menyikapi atau bahkan memukul atau bahkan meninggalkan istrinya hanya gara-gara sebuah sikap yang dia benci, sementara masih ada sikap-sikap yang lainnya yang dia suka dari istrinya. Kecantikan istrinya masih diperhitungkan, kebutuhannya akan istrinya sebagai ibu rumah tangga, tapi gara-gara satu kesalahan berlebih-lebihan dalam menyikapinya sampai meninggalkannya. Itu tidak boleh yang seperti itu. Ini akhlak yang Nabi SAW. Begitupun sesama manusia. Semua manusia berpeluang untuk melakukan kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, kita jangan berlebih. Termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Mungkin antum pernah mendengar ya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ingin membersihkan dirinya karena perbuatan zina.
Tapi antum tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin beliau sangat penyantun dan penyayang. Wanita ini menyampaikan, saya telah melakukan perzinahan, bersihkan saya. Rasulullah menjawab, mungkin Anda hanya melakukan mufakhazah. Mufakhazah itu ini. Mufakhazah artinya gesekan antar paha. Tapi dia menjawab, ini buktinya sudah ada nih. Saya sudah hamil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita ini untuk pulang sampai melahirkan. Akan melahirkan. Setelah melahirkan dia datang lagi. Berarti butuh berapa bulan? Berbulan-bulan kan? Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pulang untuk menyusui. Menyusui itu berapa lama, Pak? Bisa sampai 2 tahun. Lalu datang. Pertanyaannya, andaikan dia tidak datang ketika disuruh melahirkan, sudah tidak datang, apakah Rasulullah akan membentuk tim khusus untuk mengejar-ngejarnya? Atau ketika disuruh, waktu kamu susui dulu, bayi itu membutuhkan susu? Tidak kan? Tapi dia datang sendiri atas keikhlasannya. Tapi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya ketika dihukum, tentu rajam ya, karena hukumnya seperti itu. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohonkan ampunan. Tetapi ketika ini ada 2 peristiwa sebenarnya, ada yang menyebutkan peristiwanya laki-laki, peristiwanya perempuan. Dua-duanya ini sama. Ketika sudah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, memohonkan ampunan, istighfar. Ada sahabat disebutkan di situ Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, engkau memohonkan ampunan sementara perbuatannya begitu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, andaikan taubat perempuan ini ditimbang dengan taubat seluruh penduduk Madinah, sama katanya. Penduduk Madinah siapa-siapa aja, kan beliau juga kan. Begitu juga Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang dijamin masuk surga, ada semua kan di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak, kalau orang berbuat dosa jangan berlebih-lebihan. Digibalah, kemudian ada bully secara berlebih-lebihan terhadap orang yang terlanjur terpeleset atau terperangkap dalam suatu perbuatan ketidakbaikan. Kita nasihati supaya memperbaiki diri. Jangan dijelek-jelekkan, jangan dijauhi. Karena kalau dia bertaubat menjadi orang yang baik, ya dia akan menjadi teman baik kita juga. Tapi membiarkan dia membantu setan untuk lebih merusak dia akan mencari teman yang mungkin jadi pelariannya. Kalau teman itu teman baik, iya baik, tapi kalau tidak, dia akan menjadi orang yang tidak baik. Jadi jangan membantu setan untuk melakukan perusakan terhadap orang yang diuji dengan dosa. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sikap berlebih-lebihanku terhadap segala urusanku. Begitu juga tetangga. Ya biasa kan tidak semua sikap tetangga itu menyenangkan. Bakar sampah. Padahal kan
Kalau mau tulus kan sampah itu bisa diangkut hanya dengan membayar iuran kan? Iya. Tapi dia tidak bayar iuran, cuma kalau malam-malam membakar sampah. Nah ini keluhan seperti ini juga sampai ini. Ya mungkin tetangga kita itu non muslim, tetangga kita tidak akrab dengan kita, jangan berlebihan menyikapi. Kalau perlu menegur ya tegur dengan baik. Kalau tidak bisa ya libatkan pengurus RT atau pengurus RW untuk menyampaikan jangan bakar sampah Pak, Bu, jangan bakar sampah Bu. Lebih baik bayar iuran untuk diangkut, jangan dibakar. Karena ini akan mengganggu tetangga, tetangga punya bayi, tetangga punya anak dan lain-lainnya, terganggu dengan asap yang tersebar di waktu-waktu istirahat. Jangan berlebihan. Pertengkaran gara-gara pohon. Tetangga punya pohon jambu, pohon mangga, buahnya tidak dibagi ke tetangga, tapi daunnya bertebaran ke sana kemari. Nah ini apalagi membuat ini talangnya itu penuh dengan daun sehingga bocor rumahnya, mampet ya, ribut jadinya. Ya kita harus menyikapi hal-hal seperti ini dengan adil dan berusaha sedapat mungkin jangan ribut dengan tetangga. Dia mau tetangga muslim atau non muslim, pokoknya usahakan akrab dan akur dengan tetangga. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat mengenai tetangga. Kemudian di sini wa ma anta a'lamu bihi minni, dan segala perbuatanku, urusanku yang engkau lebih mengetahui. Kan kita selalu tidak merasa sudah melakukan kekeliruan tapi belum merasa. Hanya Allah yang mengetahui hal itu. Kita harus akui juga. Dan perlu diketahui doa ini juga diriwayatkan oleh Abu Bukhari dalam Sahih Bukhari ya, selain Al-Adabul Mufrad ini. Allahumma gfirli hazli, ya Allah ampunilah sikap candaanku. Terkadang orang kan bercanda berlebih-lebihan ya. Atau ada orang hidupnya penuh dengan candaan, setiap detik candaan, dan profesinya itu candaan, hidup dengan candaan. Artinya rezekinya datang dari candaan, jadi profesional. Wajiddi, begitu juga sikap seriusku, serius tapi berlebih-lebihan. Nah ini semua berpeluang untuk keliru. Wa khata'i wa amali, begitu juga kelakuan yang saya lakukan dengan kekeliruan dan juga secara kesengajaan. Wa kullu dzalika indi, dan semuanya yang ada pada diriku. Ini pengakuan akan kelemahan kita. Jemaah sekalian, yang paling bisa meringankan kondisi kita itu adalah zikir setiap saat. Banyak berzikir, termasuk berdoa seperti ini. Artinya dengan zikir itu kita bisa mengurangi dan istilahnya minimalisasi ya, mengurangi sedapat mungkin risiko pengaruh setan dalam detik-detik kehidupan kita. Karena kalau kita tidak berzikir ya seperti yang ada di dalam Al-Quran, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Lihat ini ayat ini, orang-orang yang ini tidak baik itu diatur hidupnya oleh setan, disetir. Apa risikonya? Fa'ansahum zikrallah, sehingga setan membuat mereka lupa berzikir kepada Allah. Pengaruhnya tinggi sekali. Makanya tidak tanggung-tanggung juga Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk banyak berzikir dalam banyak ayat. Jadi bukan hanya sekadar perintah berzikir, tapi perintah untuk
banyak berzikir. Itu yang bisa berperan dalam meminimalisasi peluang pengaruh setan dalam detik-detik kehidupan kita. Jemaah sekalian, kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan berita gembira kedatangan itu dengan sabda beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan ini penuh dengan berkah kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tuftahu fihi abwabu jannah, di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahim. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam yang keistimewaannya melebihi 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar itu, betul-betul terhalang dari kebaikan. Ya, jadi mari kita memanfaatkan, memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa agar dikuatkan untuk memanfaatkan kebaikan bulan Ramadan ini. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.